Allah menyukai keindahan. Oleh karena itu, wanita yang mempercantik diri dengan dandanan dengan tujuan beribadah kepada Allah, seperti menyenangkan suaminya, hal seperti itu tentunya disukai oleh Allah daripada wanita yang tidak merawat diri. Perempuan dan make up atau dandanan adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Tapi hati-hati ya, karena ada jenis dandanan atau riasan yang ternyata diharamkan untuk muslimah. Mempercantik diri dengan membuka aurat. Aurat wanita adalah keseluruhan tubuhnya, kecuali telapak tangan dan wajah. Hal itu perlu diperhatikan ketika berdandan, karena mempercantik diri tak harus membuka aurat. Jangan sampai sesuatu yang harus ditutup malah dibiarkan terbuka dan dilihat oleh yang bukan muhrim. Menyerupai laki-laki. Namun secara takdir dan syariat, laki-laki dan perempuan berbeda. Perbedaan antara pria dan wanita juga terlihat dari bentuk fisik dan fungsinya, keadaan, dan sifat-sifatnya. Untuk menjaga perbedaan tersebut, Allah melarang perbuatan yang menyerupai satu sama lain. Demikian juga dalam hal berpakaian. Batasan atau larangan bagi kaum muslimah adalah dandanan tidak boleh menyerupai laki-laki. Perihal ini, Rasulullah SAW bersabda, Allah melaknat laki-laki yang memakai pakaian wanita dan wanita yang memakai pakaian laki-laki. Mengundang syahwat. Wanita sudah menutup aurat sesuai dengan yang diperintahkan, tapi pakaian dan dandanannya masih mengundang syahwat laki-laki. Hal inilah yang dilarang bagi kaum muslimah. Wanita menutup aurat tapi menggunakan pakaian yang tipis serta menggunakan lipstik dengan warna yang mencolok, sehingga membuat bibir kelihatan seksi. Bertato. Salah satu bentuk dandanan yang dilarang oleh agama adalah bertato. Bahkan wanita yang bertato dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi orang yang bertato wajib untuk menghilangkannya dan bertaubat. Jika menghilangkannya merusak anggota tubuh atau menimbulkan rasa sakit yang tak wajar bagi yang bertato, hendaknya bertaubat saja agar salatnya sah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berlebihan dalam berhias. Berdandan atau berhias tentu boleh saja, asalkan tujuannya untuk menyenangkan suami misalnya. Namun yang tidak dianjurkan adalah berhias yang berlebih-lebihan sekalipun untuk keperluan ke pesta atau akad nikah. Allah pun tidak menyukai sesuatu yang berlebihan, termasuk dalam hal dandanan atau riasan. Terlebih lagi ketika berlebih-lebihan membuat boros, karena boros adalah salah satu sifat setan. Tak hanya itu, orang yang berlebihan juga akan menjadi penghuni neraka. Berlama-lama dalam berhias. Berlama-lama dalam berhias sama saja melakukan perbuatan yang tidak bermanfaat. Oleh karena itu, Rasulullah SAW menyarankan untuk menjauhi kebiasaan yang buruk tersebut. Berdandan menyerupai seperti wanita kafir. Berdandan menyerupai wanita kafir atau disebut dengan istilah tasyabuh. Ini dilarang oleh Allah lewat sabda Nabi Muhammad SAW. Barang siapa yang menyerupai tasyabuh suatu kaum, maka dia termasuk bagian dari mereka, seperti pakaian, penampilan ataupun hal lainnya, maka orang tersebut termasuk ke dalam golongan mereka. Menggunakan parfum di luar rumah. Penggunaan parfum sah-sah saja jika digunakan untuk menyenangkan suami. Ini berlaku bagi istri. Namun banyak pula wanita yang masih menggunakan parfum di luar rumah dengan alasan agar wangi dan bau badannya tidak tercium. Yang membuatnya dilarang adalah penggunaannya di luar rumah adalah ditakutkan tercium oleh laki-laki lain yang bukan mahram sehingga menimbulkan syahwat. Hal itu tentu saja menjadi ketakutan yang berarti, karena biasanya ada yang memakai parfum walaupun masih dalam jarak beberapa meter, tapi bau parfumnya sangat menyengat. Wanita yang keluar rumah dan memakai parfum sehingga tercium pada orang yang bukan mahramnya sama saja dengan wanita pezina. Menyambung rambut. Wanita adalah salah satu jenis keindahan sekaligus dijadikan cobaan dalam hidup. Pernah dengar harta, tahta, dan wanita? Ketiganya merupakan kesenangan yang sekaligus ujian bagi kaum laki-laki. Sebagai wanita pasti selalu ingin tampil sempurna dan cantik. Untuk mendapatkannya banyak cara yang bisa kita lakukan. Salah satunya dengan menyambung rambut. Namun apakah menyambung rambut dibolehkan dalam Islam?
Rasulullah SAW menyebutkan bahwa menyambung rambut adalah perbuatan yang dilarang dalam Islam, dan tentu saja dilarang bagi wanita untuk melakukannya, baik itu dengan menggunakan rambut manusia maupun rambut buatan. Mencukur alis. Bagi kamu yang suka mencukur alis, perlu memperhatikan penjelasan ini. Sahabat beriman, saat ini banyak wanita yang mengikuti tren mencukur alis yang telah berkembang sejak dahulu ini. Para wanita mencukur dan mengganti bentuk alis sesuai selera dengan sulam alis. Padahal orang yang mencukur alisnya dilaknat oleh Allah. Nah, sahabat beriman, itulah 10 dandanan yang diharamkan, bahkan dilaknat oleh Allah jika wanita melakukannya. Terlebih bagi wanita yang sudah menikah, harus hati-hati dalam berdandan karena yang dianjurkan adalah dandanan untuk menyenangkan suami. Semoga kita senantiasa melakukan hal-hal yang diperbolehkan dan menjauhi hal yang dilarang, terlebih yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.